Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, dan Namo salam sejahtera Budaya. bagi semua. Pada kesempatan hari ini masih dalam suasana Imlek tahun baru 2574. Di kalangan masyarakat Chinese atau Tionghoa yang saya ketahui ketika bertugas di beberapa tempat, menjelang atau menyongsong datangnya pergantian tahun baru, ada beberapa keluarga-keluarga yang saya ingat 2 hari atau sehari sebelum Imlek itu di rumah masing-masing itu membuat altar leluhur dengan sajian-sajian yang lengkap sekali ya. Maka di beberapa daerah itu ada kecenderungan harga daging B2 ya, itu biasanya di saat Imlek itu, menjelang Imlek itu harganya itu lebih tinggi, lebih mahal daripada hari-hari biasanya, karena sarana dan prasarana sajian-sajian itu yang saya lihat juga ada dari daging, terutama B2. Ada kemungkinan ini juga ada kaitannya semasa hidupnya ya, mereka mengkonsumsi daging, maka untuk menyenangkan arwah itu pun juga disajikan apa yang menjadi kesukaan ketika beliau masih hidup. Ada juga yang pernah saya lihat juga yang meninggal itu dulu waktu hidup kesukaannya makanan durian, itu ternyata juga sajiannya salah satunya yang favorit itu juga dipersajikan durian. Ya saya kira itu di samping kesukaan yang meninggal juga kesukaan yang mempersembahkan, saya kira ya, sebab habis dipersembahkan pasti yang mengkonsumsi juga yang hidup ya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian ya, persembahan-persembahan sekalipun kita katakan itu sajian, disajikan, dipersembahkan, ternyata buah-buah itu jumlahnya masih utuh ya. Yang 3 juga tetap 3, yang 5 juga tetap 5. Saya bayangkan kalau seandainya sajian itu jumlahnya berkurang seketika, saya kira tidak pernah mempersembahkan lagi ya, karena takut ya. Pernah juga di salah satu wihara, ini cerita guyonan atau sungguhan, tapi ceritanya itu itu sangat serius sekali. Ada seseorang mempersembahkan di altar, di salah satu altar itu apelnya itu pertama itu 5, baru nata-nata yang lain dia noleh di apel itu yang 5 itu berkurang jadi 4. Wah, dia anak ini jerit-jerit, nangis-nangis itu. Sejak itu dia tidak mau lagi mempersembahkan di altar ya. Mungkin demikian juga kalau seandainya dipersembahkan di sini langsung ketika itu hilang juga bikin kaget juga mungkin ya itu. Ya kita tidak tahu itu karena mungkin di saat mempersembahkan jumlahnya yang kurang, dikiranya itu 5, ternyata jumlahnya cuma 4 ya, bisa juga terjadi seperti itu. Namun dalam kenyataan yang kita amati kan juga di sini ada CCTV juga ya, itu bisa kita lihat. Selama saya sembahyang di sini ya jumlahnya juga tetap juga, kecuali misalnya nanti atau ini kosong sepi ya, ada yang berkurang diambil karyawan dan sebagainya, tapi bukan untuk arwahnya yang ambil saya kira ya. Loh kenapa dipersembahkan jumlahnya tetap kok orang masih mau juga memberi persembahan kepada leluhur ya. Yang bermanfaat bagi leluhur seperti apa? Toh juga masih utuh. Yang bermanfaat bagi leluhur adalah sikap simpatik, rasa simpatik kepada yang telah meninggal itu, yang berguna, yang bermanfaat untuk membentuk kondisi leluhur itu bahagia. Oh saya setelah mati ini ternyata tetap disimpatiki, saya tetap diberi makan seperti ketika masih hidup. Bahkan ketika masih hidup saja belum tentu makanan itu selengkap hari ini juga ya. Rasa simpatik dari yang hidup kepada yang mati ini yang dibutuhkan akan membentuk kondisi bahagia arwah itu. Kondisi bahagia arwah itulah
yang membantu seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya, setelah sepeninggalnya almarhum, si anak-anak bukan bakti tapi justru malah tidak akur, tidak harmonis di antara keluarga. Itu membentuk kondisi batin arwah itu kondisinya menderita, akan mengkondisikan terlahir di alam-alam penderitaan. Jadi sebetulnya kita itu mau membuat neraka dan surga bagi orang tua kita itu sebetulnya bukan saja setelah meninggal, semasa masih hidup pun juga anak-anak juga bisa. Kalau anak-anak itu tidak rukun, tidak harmonis masa hidup orang tua, kita telah mengkondisikan orang tua menikmati neraka. Karena orang tua tidak menginginkan dia menderita sekali punya anak-anak tidak harmonis, tidak rukun. Tapi sebaliknya anak itu saleh, bakti kepada orang tua, rukun, damai antara saudara, telah menciptakan kondisi surga bagi orang tua kita. Ya. Keluarga yang saya hormati, persembahan-persembahan seperti yang kita lakukan saat ini dilatar belakangi di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang raja yang mau ya menjamu makanan, ya berpesta, kemudian lupa, tidak ingat leluhur-leluhur keluarga. Ya karena kita pun juga tidak tahu juga, karena kita tidak mempunyai kewaskitaan bisa melihat, bisa menerawang leluhur kita itu di alam yang mana. Dari kejadian itulah setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha bisa melihat alam semesta ini, bisa melihat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Ketika beliau ditanya, habis ada orang meninggal, Sang Buddha, tetangga saya meninggal, dilahirkan di alam apa seperti? Sang Buddha bisa menjawab. Ya. Di samping Sang Buddha juga ada seorang brahmana itu mempunyai kemampuan menebak seseorang itu meninggal terlahir di mana. Di zaman Buddha itu tidak selamanya mayat itu dikebumikan, ada yang ditaruh gitu, sehingga ada beberapa tengkorak itu berserakan di kuburan gitu loh. Ada seorang brahmana yang punya kemampuan ngambil tengkorak, ya, diketok batok kepalanya itu, dengan diketok misalnya ngambil batok kepala, bunyinya tik 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 tik, oh ini orang yang beling ini, oh terlahir di alam neraka. Itu punya kemampuan seperti itu. Ngambil lagi tengkorak, tuk 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 tuk, oh nyaring ini terlahir di alam surga. Ngambil lagi, oh enggak bunyi, oh ternyata keliru, yang diambil batu enggak bunyi. Terus ada lagi, ngambil lagi brahmana ini, ditok tok tok, loh ini terlahir di mana ini? Bingung. Yang dulu-dulu itu bisa diketahui, ini kok enggak diketahui. Kemudian tanya Sang Buddha, Sang Buddha, tengkorak ini terlahir di mana? Terus Sang Buddha mengatakan, orang ini tidak diketahui jejaknya, tidak di surga, tidak di neraka, atau di alam manapun, yaitu orang yang sudah mencapai nirwana, mencapai pembebasan, tidak diketahui jejaknya. Ada lagi ilustrasi itu, bekasnya burung, ya burung itu terbang, jejaknya kan tidak diketahui jejaknya. Kalau jejak pesawat tahu, ada asapnya di belakangnya, kalau burung tidak tahu. Demikian pula setelah kita hidup dalam samsara ini, kemudian belajar tentang dharma, bisa mencapai pembebasan. Orang yang tidak diketahui jejaknya, tidak terlahir di salah satu alam kehidupan, tidak terlahir di salah satu alam 31 alam kehidupan, dia sudah mencapai pembebasan. Ada beberapa orang yang begitu meninggal tidak langsung terlahir di alam surga, namun terlahir di alam-alam neraka, alam-alam penderitaan. Ternyata tidak semua alam kehidupan yang ditempati leluhur-leluhur itu tidak selamanya itu bisa dibantu dengan pelimpahan jasa, tidak selamanya bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang meninggal. Hanya salah satu alam penderitaan saja, alam neraka, namanya paradatu jiwaka, ya, paradatu jiwaka atau paradatu petang. Ini yang bisa menerima pelimpahan jasa seperti yang kita lakukan saat ini.
Kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang meninggal itu telah di mana. Kegiatan pelimpahan jasa ini antisipasi penderitaan, dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa. Apa yang kita lakukan seperti pagi ini bisa membantu untuk mendorongnya untuk terlahir di alam yang bahagia. Banyak dalam cerita-cerita kitab suci, keluarga, anaknya, putranya mengirim doa-doa kepada leluhur yang telah tiada, yang terlahir di alam-alam penderitaan, dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa, benar bisa membantu untuk terangkat di alam bahagia. Diceritakan kisah Biku Moggallana membantu orang tuanya yang terlahir penderitaan, melakukan pelimpahan jasa ibunya bisa terlahir di alam bahagia. Raja Bimbisara juga demikian, bisa terlahir di alam bahagia. Jadi kita tidak tega melihat orang tua menderita di alam penderitaan. Semoga dengan peringatan ini, apabila almarhum Bapak Sujoko masih membutuhkan bantuan dari keluarga, bantuan doa ini betul-betul berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum Bapak Sujoko untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Semoga dengan selesainya pelaksanaan upacara ini, ritual ini, doa ini, keluarga yang ditinggalkan sebagai putra dan putrinya merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk mendoakan leluhur yang telah tiada untuk terdorong di alam yang bahagia. Dan setelah di alam yang berbahagia, leluhur Bapak Sujoko memberikan doa restunya kepada putranya dan putrinya untuk bisa menapak di tahun yang baru ini dengan keberkahan-keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, murah sandang, murah rezeki. Sadu, sadu, sadu.